Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di perkuliahan MOC Universitas Indonesia di mata kuliah Pengantar Ilmu Kebumian. Kali ini kita udah masuk ke subchapter keempat nih. Nah, apa sih yang akan kita bahas untuk kali ini? Yaitu metamorphic rock. Jadi ini adalah jenis batuan yang ketiga, yang mungkin yang terakhir ya, dan memang jarang ditemukan karena posisinya idealnya memang ada di bawah permukaan dan dia akan muncul ke permukaan hanya apabila ada momen ataupun proses geologi tertentu. Salah satunya karena peristiwa uplift yang menyebabkan dia naik ke permukaan. Jadi metamorfosis dapat terjadi di setiap kondisi tektonik, tetapi yang paling umum dijumpai ada pada daerah yang konvergensi lempeng. Jadi merupakan hasil pertemuan lempeng yang saling bertumbukan ya. Sini. Oke, ini untuk yang metamorfisme. Jadi ada yang tipikalnya adalah yang regional, yang luasan areanya sangat luas ya. Sehingga ini untuk yang low temperature dan low pressure, nanti hasilnya juga berbeda dengan yang high temperature dengan high pressure. Serta untuk yang bagian oceanic crust ini akan lebih dominan untuk yang low temperature, tapi yang high pressure karena dia merupakan di bagian eh, yang menunjamnya. Oke, ini kalau teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah posisi mineral sebelum terjadi metamorfisme. Nah, setelah terjadi proses metamorfisme, jadi adanya stres atau tekanan sehingga membuat dia seolah-olah menjadi berbaris ya, atau dia memiliki semacam foliasi. Artinya dia akan berkumpul dengan mineral yang sejenis. Jadi yang hitam dengan hitam, yang abu-abu dengan yang abu-abu. Jadi sama dengan kita ya. Jadi kita akan cenderung berkumpul dengan yang karakternya mirip dengan kita. Sama, mineral juga akan berkumpul ketika tekanan tertentu ya sama dengan kita ya. Ketika kita tertekan tuh kita pengen curhatnya sama yang ngertiin kita gitu kan. Ya masa sih kita mau curhat taunya yang tipikal nyala-nyalain orang gitu kan susah juga gitu. Sama dengan batuan dikasih stres ya dia akan berkumpul dengan mineral yang sama gitu, yang sejenis. Jadi seolah-olah dia berlapis padahal itu bukan lapisan karena perlapisan atau bedding hanya milik dari sedimen sedangkan untuk di metamorf kita sebutnya sebagai eh, foliasi. Nah, ini tadi ya yang foliasi, contohnya ada slate atau batu sabak, nanti ada juga jenisnya filit di atas dari slate, kemudian di atas slate ada skis, dan di atasnya skis ada lagi gneiss. Jadi dia adalah tingkat foliasi paling tinggi ya grade-nya untuk metamorf. Sedangkan ada juga yang non metamorf, contohnya ada quartzit, kemudian ada marmer. Nah, nanti akan saya jelaskan marmer untuk geologi sama marmer bangunan tuh berbeda ya. Nah, ini tadi ya contohnya parent rock itu adalah batuan induknya atau batuan asalnya. Nah, nanti ketika dia mengalami metamorfisme dengan low grade ya di sini, dengan low temperature and low pressure, maka produknya adalah slate. Nah, ini ya slate atau batu sabak. Batu sabak biasanya dipakai buat jadi apa teman-teman? Ulekan. Nah, itu dia. Ya ulekan yang bagus ya, ulekan atau cobek yang bagus tuh ternyata dari batu sabak. Jadi batu sabak itu adalah batuan mudstone atau shell atau claystone yang mengalami metamorfisme grade atau low grade atau grade atau tingkat rendah. Nah, ini paling bagus nih untuk jadi cobek atau ulekan ya. Jadi batu sabak ini ya pemanfaatannya paling simpel itu ya itu diulekan. Nah, dia nggak akan memiliki yang namanya foliasi. Sebenarnya dia tipikal dari atau jenis dari batuan metamorf yang terfoliasi. Namun karena dia grade rendah, maka dia belum memiliki foliasi yang jelas. Ya kecenderungannya sudah mulai berkumpul dengan mineral yang sama, namun dia belum berfoliasi dengan baik. Nah,
Kemudian ini adalah untuk yang parent rocknya yang granodiorit ya. Granodiorit itu adalah tipikal yang intermediate ya untuk batuan vanerik, yaitu granodiorit ya di sini ya. Nah, kemudian dia mengalami metamorfisme dengan tingkat tinggi dengan adanya strong compressional force, kemudian juga ada high temperature and pressure. Nah, produknya adalah si folded gneiss. Gneiss-nya tetap sama sih, masih gneiss tipikal granodiorit karena mineralnya nggak ada yang hilang sebenarnya, tapi dia akan membentuk foliasi atau semacam kesejajaran yang menjadi khas dari batuan metamorf berfoliasi. Nah, sebenarnya metamorfisme itu apa sih? Nah, metamorfisme itu adalah ya kalau kita belajar dulu pas di biologi, metamorfisme berarti kan berubah bentuk ya. Jadi ada metamorfisme sempurna sama tak sempurna ya kalau di biologi. Nah, ini juga sama, metamorfisme itu ya sama, yaitu ada perubahan bentuk dari batuan tadi beku atau batuan sedimen atau mungkin batuan metamorf yang terubahkan bentukannya. Nah, kebanyakan batuan metamorf atau perubahan metamorf ini biasanya ya selalu akan berasosiasi dengan temperatur dan tekanan tertentu. Nah, kemudian kondisi dari pembentukannya dibentuk ya jauh di dalam bumi. Nah, kemudian biasanya dia muncul ke permukaan karena peristiwa tektonik, salah satunya adalah uplift atau pengangkatan. Nah, di metamorfisme sendiri ada dua jenis ya sebenarnya, ada dua mekanisme. Ada yang metamorfismenya jenisnya adalah kontak, di mana magma dia masuk ke dalam batuan, kemudian ini biasanya dekat dengan tubuh magma dan adanya perubahan yang disebabkan karena peningkatan dari temperatur. Kemudian ada juga tipikal metamorfisme regional. Ini biasanya skalanya lebih besar dan adanya deformasi serta adanya metamorfisme dengan tingkatan tinggi. Nah, ini biasanya pressure dan temperatur tinggi ketika keterbentukan dari pegunungan. Kemudian menghasilkan volume terbesar dari batuan metamorf. Jadi kalau berharap metamorfisme kontak akan mendominasi dari keterbentukan atau yang paling dominan di bumi ya salah, karena metamorfisme regional yang lebih dominan karena dia akan menghasilkan lebih luas areanya dibandingkan yang kontak. Nah, untuk agen metamorfisme sendiri ada 3 di sini, yaitu yang pertama ada heat, ada pressure, serta ada pelarutan hidrotermal. Nah, heat itu untuk membuat energinya itu bisa menyediakan energi yang dibutuhkan untuk reaksi kimia. Kemudian kalau untuk pressure sendiri, ini akan menyebabkan adanya lebih ini ya, yang awalnya dia kopong gitu kan, kayak kita ingat waktu di batuan sedimen, ketika terjadi pressure kan dia terkompakkan kan. Nah, ini juga akan semakin terkompakkan lagi dan meningkatkan adanya densitas setelah terkompaksi ini. Jadi yang sebelumnya banyak rongga, sekarang rongganya hilang sama sekali bahkan untuk yang di metamorfisme. Kemudian ada larutan hidrotermal. Nah, ini biasanya akan berasosiasi dengan air panas ya. Kemudian akan menjadikan proses rekristalisasi dari beberapa mineral karena adanya pelarutan dari mineral asal dan terendapkan kembali atau terkristal kembali di posisi yang baru. Nah, ini untuk yang metamorfisme, ini untuk yang regional, dan ini untuk yang kontak. Artinya apa? Artinya ya kita bisa lihat bahwa areanya juga beda kan ya, yang satu besar, yang satu ya kecil, skalanya lokal. Nah, ini untuk yang ini ya, untuk tipe atau tahap metamorfisme. Jadi kalau untuk yang grade, kalau untuk yang slate itu grade low, kemudian fillet yang di atasnya ya,
dia low to intermediate, biasanya kita akan menemui mineral indeksnya adalah klorid. Klorid itu mineral lempung ya, mineral lempung untuk low metamorphic grade. Kemudian ada skis, ini untuk yang metamorphic grade-nya dari intermediate ke tinggi. Nah, indeks mineralnya adalah di garnet. Garnet itu adalah mineral berwarna merah biasanya. Nah, ini penciri dari metamorphic dengan grade-nya itu dari menengah sampai tinggi. Kemudian ada gneiss. Nah, ini ada indeks mineralnya adalah silimanit. Dan ini beberapa mineral indeks lainnya dengan temperatur tertentu. Jadi kok kita perlu mineral indeks? Jadi dengan adanya kemunculan dari mineral ini, kita bisa menduga bahwa batuan ini diendapkan dari proses temperatur sekian. Nah, misalnya garnet. Garnet nggak akan muncul nih ketika temperaturnya kurang dari 500. Nah, kalau sampai ada garnet di bawah 500, sudah dipastikan ada dua kemungkinan. Garnetnya garnet imitasi, atau ya yang melakukan deskripsinya ngasal. Karena nggak akan mungkin temperatur di bawah 500 menghasilkan garnet. Atau misalnya piroksen. Kita menemukan piroksen nih di batuan granit. Itu mustahil. Kenapa? Karena granit itu dekat dengan permukaan, artinya temperaturnya pasti di bawah dari 700. Gak mungkin ada piroksen. Ya, jadi nanti kalau misalnya deskripsi batuan, terus tiba-tiba kalian menemukan ada yang kemiripan dari piroksen, jangan tiba-tiba kalian namakan granit. Karena nggak mungkin granit ada piroksen. Nah, dan lain sebagainya. Ini untuk dari tadi ya, dari mineral indeks ini, kita bisa membuat semacam fasies. Nah, misalnya temperatur berapa dengan pressure berapa, nah dia akan menghasilkan fasies apa. Jadi, misalnya kita butuh di antara temperatur tinggi tapi pressure-nya rendah. Nah, produknya apa? Produknya adalah Hornfels. Misalnya ada temperatur tinggi dan pressure tinggi. Nah, ini adanya eklogit. Dan eklogit jarang muncul ke permukaan. Salah satu yang muncul ke permukaan yang paling bisa kita amati ada di daerah yang namanya karang sambung. Di karang sambung itu ada kemunculan dari eklogit. Dan eklogit kalau kalian mau sampling, wah itu luar biasa tenaga yang dibutuhkan untuk bisa mengambil eklogit karena keras banget. Bayangin aja pressure-nya tinggi sampai 1000 ataupun 1200 megapascal dan temperaturnya juga tinggi. Nah, untuk yang klasifikasi dari batuan metamorf sendiri ada dua ya tadi, ada yang foliasi, ada yang non foliasi, di mana yang foliasi itu ada banded ataupun ada semacam kesejajaran, sedangkan untuk yang non foliasi adalah yang tidak ada kesejajaran. Ini contohnya ya, jadi kalau untuk yang foliasi itu ada 4, ada slate atau batu sabak, filit, skis, genis, itu untuk yang ininya ya, untuk beberapa teksturnya dan beberapa parent rocknya. Kemudian untuk yang non foliasi ini ada marble atau marmer, quartzite, ada antrasit ataupun batu bara ya. Nah, marble ini sedikit berbicara dengan marble nih sambil jalan saja. Nah, ini ya marble. Marble itu kan proses metamorfik atau metamorfisme ya, jenis dari batuan metamorf. Artinya memang sulit sekali muncul batu marmer yang dia memang produk dari metamorf. Nah, marmer industri itu bukan marmer sebenarnya. Tapi sebenarnya adalah batu gamping atau batu kapur yang diproses, dibakar, kemudian diberikan temperatur tertentu tadi ya, sehingga menyerupai dari pola marmer yang seperti sekarang ini kita lihat. Tapi kalau marmer yang benar-benar marble real geologi itu sulit. Kenapa? Karena dia adalah jenis dari batuan metamorf yang jarang muncul ke permukaan. Nah, jadi kalau seandainya marble yang kita beli, ya itu sebenarnya adalah marble limestone, kayak yang di Raja Mandala itu limestone atau batu kapur yang dia diproses atau dimasak sehingga menjadi batu marmer yang kita kenal saat ini. Atau paling simple marble itu
kue marble atau bolu marble, yaitu karena teksturnya mirip ya. Atau yang paling simple, marble itu ya marble bukan marble geologi ya, tapi marble industri. Kalau marble-nya benar-benar asli, itu adalah yang dipakai sama tukang martabak. Kenapa? Karena marble ini sifatnya dia apa ya, greasy ya, artinya dia berminyak. Jadi kalau seandainya mengadon martabak kan dia dilempar-lempar gitu kan, dibanting. Nah kalau dia pakai keramik, nempel, susah. Nah abang-abang yang asli itu pakainya marble biasanya. Nah biasanya kalau dilempar dia nggak lengket, nah itu berarti marble asli ya, marble industri ya, bukan marble geologi. Oke, mungkin dicukupkan untuk pertemuan keempat ini atau materi keempat ini. Silakan menguji kemampuan Anda, apakah Anda paham atau enggak dengan mengikuti kuis baik di Idols ataupun di Emas untuk bisa mendapatkan materi selanjutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.